Saking asiknya mengobrol, J-Hope sampai lupa bahwa ada RM di kursi belakang. Hingga pada saat J-Hope melirik pada RM, tiba-tiba tawanya seketika berhenti. Matanya terbelalak dan kembali menengok ke depan. Melihat itu, Suga lalu bertanya, "Kenapa?" Dengan gugup, J-Hope bilang, "Tidak apa-apa." Kemudian Suga ikut melirik ke belakang. Pada saat melirik, mata Suga pun ikut terbelalak dan kembali melihat ke depan. J-Hope yang melihat itu lalu menatap Suga seolah memberi isyarat yang sama. Dengan tegang, mereka berdua lalu terdiam sepanjang jalan tanpa melirik kemanapun. Melihat suasananya yang hening, RM yang bosan mendengarkan lagu lalu bertanya pada Suga dan J-Hope. "Tumben kalian diam. Biasanya Javyung yang paling bawel kalau lagi di mobil." Dengan pura-pura, J-Hope bilang, Aku sepertinya sedang lelah, Jun." RM yang sedang menulis lagu di HP lalu meminta J-Hope untuk mengoreksinya. RM bilang, "Javyung, coba kamu lihat ini. Apa lihat ini terlalu kasar?" J-Hope yang tidak berani menoleh lalu bilang, "Lirik yang bagian mana? Coba sebutkan." "Yun, coba lihat dulu sini." Lalu J-Hope menyodorkan tangannya sembari mengatakan, "Sini HP-nya." Lalu RM pun memberikan HP-nya pada J-Hope tanpa mencurigai apapun. Setelah dilihat dan dikoreksi, J-Hope lalu memberikan kembali HP-nya tanpa melirik ke belakang. Melihat J-Hope dan Suga yang terus melihat ke depan, RM lalu bertanya, "Ya, apa leher kalian sakit? Kenapa Javyung tidak melirikku? Dan Suga Hyun juga terlihat terus fokus ke depan. Tadi aku lihat, kalian aktif sekali berencana riang. Ini sudah malam, Jun. Kau tidur saja." "Hei, aku tidak bisa tidur, Hyung." "Suga Hyun, apa kamu mau terkenal menyetir?" Mendengar itu, dengan spontan Suga bilang, "Tidak usah, aku suka menyetir kok." "Ah, begitu." Lalu RM kembali mendengarkan musik sampai ketiduran. Pada saat sampai di apartemen, Suga dan J-Hope dengan cepat keluar sembari menggantungkan RM dengan mengetuk kaca mobilnya. RM yang terbangun lalu keluar dan mereka pun bergegas masuk ke kamar masing-masing. Pagi pun tiba. RM, Suga, dan J-Hope kembali bersiap-siap untuk pergi ke studio. Pada saat di sana, mereka akhirnya dapat kembali menggunakan studio yang biasa mereka pakai, sedangkan studio bekas semalam digunakan oleh member lain. Hingga akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan lagunya dan tinggal menunggu proses mixing. Pada hari selanjutnya, muncul kabar dari member lain mengenai sesuatu yang terjadi ketika mereka sedang berada di studio yang angker. Mereka mengatakan bahwa salah satu membernya diganggu oleh hantu penunggu studio itu dengan menjelma menjadi seorang satpam. Hal tersebut diketahui pada saat satpam itu mengajaknya keluar. Pada saat dia berjalan mengikuti satpam itu menuju lift, dia dibuat shock bahkan sampai pingsan. Diceritakan bahwa pada saat satpam tersebut berbalik badan, terlihat di tubuhnya berubah menjadi penuh dengan darah sembari kakinya yang terlihat tinggal tulang belulang. Kini, salah satu member yang pingsan itu sudah berada di rumah sakit untuk pemulihan.